Halo, Assalamualaikum. Selamat belajar ya. Bismillah. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi dari pertidasamaan linier dua variabel. Nah, video ini akan mengajarkan bagaimana cara menggambar pertidasamaan linier dua variabel. Sebelumnya, pada video yang minggu lalu, sudah kalian tonton. Pada pertidasamaan linier dua variabel itu terdapat ciri-ciri dari pertidasamaan linier dua variabel dan juga penyelesaian dan bukan penyelesaian dari pertidasamaan linier dua variabel. Tapi pada intinya, pertidasamaan linier dua variabel itu penyelesaiannya ditunjukkan dengan grafik. Makanya sekarang kita mau belajar bagaimana cara menggambar grafik dari pertidasamaan linier dua variabel. Nah, langkah yang pertama adalah mengubah pertidasamaan menjadi persamaan dengan mengganti tanda pertidasamaannya menjadi tanda sama dengan. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari sama dengan, berarti nanti kita ganti jadi sama dengan. Begitu juga dengan tanda-tanda yang lain ya. Artinya yang tadinya pertidasamaan, kita rubah menjadi bentuk persamaan. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kita punya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, nah, ini kita rubah dulu nih, jadi persamaan. Jadi yang tadinya kurang dari sama dengan, sekarang kita ganti jadi sama dengan. Jadi 2x plus 3y sama dengan 6. Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dari persamaan tersebut. Jadi karena di koordinat kartesius itu ada dua sumbu x dan sumbu y, maka kita akan mencari titik potong dari kedua sumbu tersebut. Ini tadi ya, kita udah punya persamaannya. Sekarang kita cari titik potong sumbunya. Yang pertama adalah titik potong sumbu X. Kalau kita mau mencari titik potong sumbu X, berarti Y-nya kita jadikan 0. Artinya setiap Y pada persamaan ini kita ganti jadi 0. Tuh, diganti ya. Jadi 2X plus 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 berapa? 0 ya. Berarti tidak perlu kita tulis lagi. Ini jadi 2X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 3. Kita tulis sesuai dengan koordinat titik. Berarti X dulu, baru Y. Tadi X-nya 3, berarti 3, Y-nya 0, berarti 3,0. Sekarang titik potong sumbu Y, berarti kebalikannya justru si X-nya yang dijadikan 0. Berarti jadi 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, 0, nggak perlu ditulis, berarti sisanya hanya 3Y sama dengan 6. Berarti sama dengan 2 ya, dari 6 dibagi sama 3. Nah, berarti ini juga sama kayak tadi, X dulu 0, baru Y-nya 2. Nah, langkah ketiga, gambarlah persamaan tersebut pada bidang kartesius. Caranya dengan menggambar kedua titik potong dan membuat garis lurus yang melewati kedua titik tersebut. Tadi ingat ya, kita punya 3,0 dan juga kita punya 0,2. Atau kalian ingat-ingat aja, tadi katanya X-nya sama dengan 3. Artinya gini, di sumbu X itu yang mendatar ya. Di sumbu X itu titiknya di 3. Nih, bikin titik di sini. Kalau di sumbu Y, titiknya 2, bikin titik di sini. Kalau udah dibikin titiknya, sekarang ambil penggaris, kita garisin. Nah, ini garis yang terbentuk. Jadi, jangan sampai lupa, ini adalah 0, ini di sini, di perpotongan sumbu X dan sumbu Y, ini 0 ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Begitu juga yang ini, berarti ini 1, ini 2. Jadi, kalian bisa tulis angka yang kalian butuhkan aja, atau boleh ditulis semua angkanya, nggak masalah. Dah, kalau udah, ternyata itu belum selesai. Karena kalau cuma begini aja, ini namanya persamaan linier dua variabel. Kalau punya kita pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan, artinya kita punya daerah penyelesaian. Nih, tentukan daerah penyelesaian. Penentuan daerah penyelesaian dapat dilakukan dengan mensubstitusi sebuah titik uji. Nah, sebenarnya, kalau misalnya kita lihat dari gambar yang tadi, si garis yang oranye ini membagi dua bagian. Ada yang bagian atas di sini, ada yang bagian bawah. Nah, kita mau cari tahu nih daerah dari pertidasamaan linier dua variabel yang kita punya tadi, daerahnya yang atas atau yang bawah. Caranya adalah dengan menentukan suatu titik uji. Kalau di sini pakainya titik 0,0 di sini ya. Sebenarnya titik uji ini boleh pakai titik berapapun, asal kalian tahu dengan jelas bahwa titik itu ada di bawah atau di atas. Kalau si 0,0 ini adanya di bawah ya, di bawahnya si garis. Jadi nanti
apakah dia benar atau salah akan mewakili daerah yang bawah. Oke ya, misalnya kalian nggak mau 0,0. Misalnya mau di sini, 1,1 di sini ya. Nih, 1,1 di sini. Nah, ini juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena daerahnya jelas bahwa dia ada di bawah dari si garis yang sudah kita buat. Kalau misalnya kalian maunya 1000,1000 misalnya. Nah, angka 1000 itu kan nggak tahu ya, adanya di sebelah mana 1000 sama 1000. Jadi, jangan pakai titik-titik yang tidak jelas adanya di atas atau di bawah. Dan nggak boleh juga pakai titik-titik yang dilalui oleh garis. Nah, ini titik 3,0 sama 0,2 tidak bisa dijadikan titik uji. Karena nanti dia akan bingung nih, dia ada di tengah-tengah, dia mewakili yang atas atau yang bawah. Misalnya nggak mau juga pakai yang bawah, maunya yang di atas aja. Boleh juga, misalnya kalian pakai 3,2. Ini 3,2 kira-kira di sebelah sini. Nah, ini jelas ya, daerahnya ada di atas, nggak masalah. Jadi titik uji itu penentuannya kalian yang tentukan, tapi paling gampang dan yang direkomendasikan adalah 0,0, karena cara perhitungan substitusinya nanti lebih mudah. Nah, tadi kita punya soalnya ini ya, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Berarti kalau substitusi, ganti ini kan x ya, ganti x jadi 0, ganti y-nya jadi 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. Ini 2 kali 0, 0 ya. 3 kali 0 juga 0, 0 tambah 0, 0. Berarti di sini kita punya pernyataan 0 kurang dari sama dengan 6. Coba-coba kita pikir dulu, benar nggak ya 0 itu kurang dari 6? Benar ya? Nah, karena dia benar, maka daerah yang terdapat titik 0,0 lah yang merupakan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya justru yang bawah. Nanti kita arsir nanti yang bawah ya. Tapi kalau misalnya nanti dia salah, misalnya 0,0-nya salah. Oh, salah nih 0,0. Berarti daerah lawannya yang merupakan daerah penyelesaian. Kalau tadi si 0,0 di bawah, berarti terus dia salah, berarti yang benar adalah yang atas. Jadi yang atas nanti yang diarsir. Gitu ya. Nah, ini dia gambar dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Jadi tadi garisnya udah ya kita buat ya. Terus udah kita hitung juga. Ternyata daerah yang benar itu yang bawah. Ya berarti yang bawah ini, yang diarsir inilah yang merupakan DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Apa artinya DHP pada soal 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 ini? Artinya adalah setiap titik yang ada di bawah garis yang oranye ini, kalau kita substitusi, hasilnya akan benar, atau dia merupakan penyelesaian, seperti latihan 2 yang kemarin kalian kerjain. Kalau kalian substitusinya semua titik-titik yang ada di daerah DHP ini, berarti nanti mereka merupakan penyelesaian. Dan begitu juga dengan yang lawannya. Kalau misalnya titik-titik yang di atas garis ini, kita substitusi, maka dia nanti akan bernilai salah. Kalau dia bernilai salah, berarti dia bukan penyelesaian. Begitu ya. Jadi ini adalah gambaran dari pertidaksamaan linear dua variabel yang mempunyai penyelesaian lebih dari satu. Karena kalau kita lihat di sini titiknya tuh, di sini ada banyak banget titik. Jadi nggak cuma satu ya, beda dengan persamaan. Makanya ditunjukkannya dengan daerah himpunan penyelesaian. Kita nggak mungkin bikin list titik-titik apa aja yang termasuk ke daerah himpunan penyelesaian. Karena ini ke bawah masih lanjut terus ya. Sampai ke negatif ini juga termasuk. Sampai ke atas sana, sampai ke bawah sini juga masih termasuk. Karena tidak bisa kita catat satu-satu hasilnya, makanya kita hanya bisa menunjukkan dengan grafik dan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana gambar dari 2x plus 3y kurang dari 6? Kalau kita lihat bedanya apa nih? Yang tadinya ada sama dengan, ini jadi nggak ada sama dengan ya. Nah loh, kalau misalnya kita balik lagi ke langkah pertama, angka pertamanya kan tetap sama. Dirubah dulu menjadi persamaan. Kalau dirubah jadi persamaan, berarti ya langkahnya semuanya sama, ya kan? Sekarang, gimana dong? Bedanya apa? Kita lihat nih. Nah, apa tuh bedanya? Ini gambar dari 2x plus 3y kurang dari 6. Bedanya apa sama yang tadi? Apa perbedaan dari gambar 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6 dan 2x plus 3y kurang dari 6? Ayo diperhatikan dulu di gambarnya.
Nah, benar ya. Jadi pada 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, garis yang terbentuk utuh. Tuh, tadi si garis oranye ini utuh ya. Sedangkan pada 2x plus 3y kurang dari 6, garis yang terbentuk putus-putus, nggak utuh. Jadi itulah perbedaan antara kurang dari sama dengan dan kurang dari. Jadi kalau pakai sama dengan berarti garisnya utuh. Kalau nggak pakai sama dengan berarti garisnya putus-putus. Hal ini berlaku juga untuk lebih dari sama dengan dan lebih dari. Nah, kita sudah selesai membahasnya, langkahnya hanya 4 ya. Sekarang kita kerjakan latihan, gambarkanlah pertidaksamaan linier dua variabel di bawah ini, seperti pada contoh di slide sebelumnya. Ini ada 3x plus 4y lebih dari 12. Lihat nih ya, tidak ada garisnya. Lihat lagi tadi, kalau nggak ada garisnya ciri-cirinya kenapa. Terus ini 2x plus 6y lebih dari sama dengan 18. Dikerjakan persis seperti tadi sampai kalian menemukan DHP-nya. Tuh, gambar pada buku berpetak. Oke, kalau misalnya memang nggak punya buku berpetak, berarti kalian bisa print grid kotak-kotak. Cari di Google grid atau koordinat kartesius. Nah, itu bisa kalian print, nanti itu kalian kerjakan di situ. Caranya juga kerjakan di situ. Foto di-submit ke psikologi. Kalau ada pertanyaan, silahkan WhatsApp ke Ibu. Berarti kita sudah selesai materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.